Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan final project mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data kami dengan judul penilaian mahasiswa yang diketuai oleh Valen Febriatna yang beranggotakan Lutfiana Samad Syarif, NIM 24123166, kemudian Bima Rizal Junior, kemudian Dedek Gunata Saputra, kemudian Muhammad Afdal Al-Hakim, kemudian Difarul Danis Petrasta. Pendahuluan, latar belakang pemilihan kasus. Dalam kegiatan akademik di perguruan tinggi, proses penilaian mahasiswa menjadi salah satu aspek penting yang harus dikelola secara sistematik dan akurat. Mahasiswa dinilai dari berbagai komponen seperti tugas, kuis, ujian tengah semester hingga ujian akhir. Seluruh nilai tersebut akan menjadi dasar perhitungan indeks prestasi kumulatif atau yang disingkat dengan IPK yang menentukan capaian akademik setiap mahasiswa pada akhir semester. Berdasarkan pengamatan kami di lingkungan pendidikan tinggi, masih banyak sistem penilaian yang belum sepenuhnya terintegrasi atau dilakukan secara manual. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kesalahan data, keterlambatan rekap nilai, dan menyulitkan pengelolaan histori akademik mahasiswa dalam jangka panjang. Masalah ini akan semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah mahasiswa dan mata kuliah yang harus dikelola oleh program studi. Melihat permasalahan tersebut, kelompok kami sepakat untuk mengembangkan sebuah sistem basis data yang dapat menyimpan dan mengelola informasi nilai akademik mahasiswa secara efisien dan terstruktur. Basis data ini akan mencakup informasi mahasiswa, dosen, mata kuliah, nilai, semester, serta perhitungan IPK secara otomatis setiap semester. Sistem ini dirancang agar mampu membantu program studi dalam menyajikan data akademik yang rapi, mudah diakses, dan siap digunakan dalam proses evaluasi. Oleh karena itu, dalam proyek ini kelompok kami memilih kasus perancangan basis data penilaian mahasiswa program studi sistem informasi sebagai fokus pengembangan. Tujuan utama dari proyek ini adalah menciptakan sistem database menggunakan MySQL yang dapat mendukung proses penilaian akademik mahasiswa secara terintegrasi dengan menekankan akurasi, efisiensi, dan kemudahan pengelolaan data di lingkungan perguruan tinggi. Dan yang kedua, B. Tahapan. Pertama, A. Konsep database. Database yang dirancang dalam proyek ini bertujuan untuk mengelola proses penilaian mahasiswa di program studi sistem informasi secara terstruktur dan terintegrasi. Sistem ini akan menyimpan data penting seperti yang pertama, informasi mahasiswa yang berupa NIM, nama, jenis kelamin, dan prodi. Dan yang kedua, data dosen yang berupa NIDN, nama, dan jabatan. Yang ketiga, mata kuliah yang berupa kode, nama, dan SKS. Dan yang keempat, nilai per mata kuliah yang meliputi nilai huruf per semester. Dan yang kelima, rekap IPK mahasiswa setiap semester. Dan yang keenam, data semester sebagai penanda periodik akademik. Setiap tabel saling terhubung melalui relasi kunci primer dan kunci asing agar integritas data terjaga. Dengan struktur ini, database mampu mendukung pengelolaan nilai, pemantauan IPK, serta penyusunan laporan akademik dengan lebih efisien dan akurat. Yang B. Ilustrasi database. Database penilaian mahasiswa sistem informasi dirancang untuk mengelola data akademik mahasiswa pada suatu pendidikan. Dalam sistem ini, memiliki struktur database yang mencakup 8 tabel utama, yaitu yang pertama, mahasiswa, yaitu menyimpan data atau identitas mahasiswa. Contoh seperti NIM 22001 dan nama mahasiswa, Difarul Danis P, ID prodi 1, ID kelas 1. Dan yang kedua, dosen, yaitu untuk menyimpan nama dosen pengampu yang berisi ID dosen 1 contoh, dan kedua nama dosen Ninik Trihartanti. Dan yang ketiga, mata kuliah, yaitu menyimpan daftar mata kuliah dan dosen pengampu yang berisi ID matkul 1, nama matkul, Petro, SKS 3, dan ID dosen 1.
Dan yang keempat, nilai, yaitu untuk menyimpan data nilai per mahasiswa per mata kuliah. Yang pertama, ID nilai 1, NIM 22001, ID matkul 1, ID semester 1, nilai angka 85,00, dan nilai huruf A. Untuk yang kelima, IPK, yaitu untuk menyimpan IPK tiap mahasiswa tiap semester. ID IPK 1, NIM 22001, ID semester 1, IPK 3,6. Dan yang keenam, kelas, yaitu untuk menyimpan data kelas. Yang pertama, ID kelas 1, nama kelas SI02. Yang ketujuh, prodi, untuk menyimpan nama program studi, yaitu ID prodi 1, nama prodi sistem informasi. Dan 8, semester, untuk menyimpan informasi semester mahasiswa. Yang pertama, ID semester 1, semester ke-1. Dan untuk yang C, optimasi database. Yang pertama, untuk jumlah dan fungsi tabel. Untuk tabel pertama, mahasiswa seperti di atas tadi, yaitu menyimpan data identitas dan relasi ke kelas dan prodi. Dan yang kedua, dosen, untuk menyimpan data dosen pengajar. Ketiga, mata kuliah, menyimpan data mata kuliah dan relasi ke dosen. Keempat, nilai, untuk menyimpan nilai numerik dan huruf mahasiswa tiap matkul per semester. Yang kelima, IPK, menyimpan IPK mahasiswa tiap semester. Dan yang keenam, kelas, untuk menyimpan data nama kelas. Dan yang ketujuh, menyimpan nama program studi. Yang ke-8, semester, untuk menyimpan informasi semester mahasiswa. Untuk D, pembuatan. Yang pertama, langkah-langkah pembuatan. 1. Buat database. 2. Create database penilaian _mahasiswa _SI _, use penilaian _mahasiswa _SI _. Dan yang kedua, untuk membuat tabel prodi, yaitu create tabel prodi dalam kurung ID _prodi in auto _increment primary key, nama _prodi varchar diisi 50 dan not null. Yang ketiga, untuk membuat tabel kelas. Yang pertama, create tabel kelas dalam kurung ID _kelas integer auto _increment primary key, nama _kelas varchar diisi 20 not null. 4. Membuat tabel mahasiswa. Pertama, create tabel mahasiswa, NIM varchar diisi 10 primary key. Dan yang kedua, nama mahasiswa varchar diisi 50 not null, bawahnya lagi jenis kelamin char diisi 1 not null. Yang 4, ID prodi in integer not null, yang bawahnya lagi ID kelas integer not null, bawahnya lagi foreign key dalam kurung ID _prodi tutup kurung direferensi prodi dalam kurung lagi ID _prodi, bawahnya lagi foreign key dalam kurung ID _kelas tutup kurung references kelas dalam kurung ID _kelas. Yang kelima, create tabel dosen. Yang pertama, ID _dosen integer auto increment primary key, bawahnya nama _dosen varchar diisi 50 not null. Dan yang keenam, membuat tabel mata kuliah. Create tabel mata kuliah, buka kurung, bawahnya ID matkul integer auto increment primary key, bawahnya nama matkul varchar diisi 50 not null, bawahnya lagi diisi SKS in not null, bawahnya lagi ID dosen in not null, bawahnya lagi terakhir untuk foreign key di dalam kurung ID _dosen referensi dosen ID dosen. Yang ketujuh, membuat tabel semester, yaitu create tabel semester dalam kurung bawahnya ID semester integer auto _increment primary key, semester ke varchar not null. Dan ke-8, membuat tabel nilai. Create tabel nilai dalam kurung ID
underscore nilai integer auto underscore increment primary key, nim vrchar diisi 10 not 0, id underscore matkul integer not 0, id underscore semester integer not 0, nilai angka desimal 5,2 not 0, nilai huruf char diisi 1 not 0, dan bawahnya lagi foreign key dalam kurung nim untuk referensinya, dan diisi lagi mahasiswa dalam kurung nim, foreign key dalam kurung id underscore matkul references mata kuliah dalam kurung lagi id underscore matkul, bawahnya lagi foreign key dalam kurung id underscore semester untuk referensi semester dalam kurung lagi id semester. Oke, di sini saya akan melanjutkan bab 2 yaitu pengelolaan database. Yang di A ini pengelolaan database yaitu satu yaitu tabel. Penjelasannya berikut adalah langkah-langkah pembuatan tabel database penilaian mahasiswa sesuai dengan ilustrasi database dan optimalisasi yang sudah dibuat. Struktur ini menggunakan query MySQL yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tabel mahasiswa yang query-nya sebagai berikut, create tabel mahasiswa dan seterusnya. Yang kedua ada tabel dosen, query-nya sebagai berikut, ada create tabel dosen NIDN harchar primary dan selanjutnya. Dan berikutnya lagi ada tabel mata kuliah dan query-nya sebagai berikut, create tabel mata kuliah dan seterusnya. Dan selanjutnya lagi ada tabel semester yang mana query-nya yaitu create tabel semester, ID semester dan sebagai seterusnya. Dan selanjutnya ada tabel nilai yang mana query-nya create tabel nilai dan seterusnya. Selanjutnya ada tabel IPK yang mana tabel IPK ini query-nya yaitu create tabel IPK dan seterusnya sampai bawah. Dan di bawahnya yaitu constraints key. Penjelasannya pada tahap ini dilakukan konfigurasi constraints dan kunci utama agar integritas data dalam sistem tetap terjaga dan relasi antara tabel berfungsi dengan baik. Constraints yang digunakan antara lain yaitu satu, ada primary yang mana penjelasannya diterapkan pada kolom utama setiap tabel seperti NIM mahasiswa, NIDN yaitu dosen, dan kode MK yaitu mata kuliah untuk memastikan setiap data memiliki identitas. Yaitu selanjutnya foreign key digunakan untuk menghubungkan antar tabel seperti relasi antar tabel nilai dengan tabel mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan semester. Dan selanjutnya ada unique key, yaitu penjelasannya diterapkan pada kombinasi tertentu seperti NIM dan semester di tabel IPK untuk mencegah duplikasi entry IPK dalam satu semester. Dan selanjutnya ada check currents, penjelasannya membatasi nilai agar hanya menerima data yang valid. Misalnya pada kolom jenis kelamin hanya boleh bernilai L yaitu laki-laki atau P yaitu perempuan. Dan untuk selanjutnya untuk memastikan integritas dan konsistensi data antar tabel dilakukan penambahan constraints dengan dan key pada masing-masing struktur tabel sebagai berikut. Yaitu ada pertama yaitu menambahkan primary key yaitu alter tabel mahasiswa dan selanjutnya. Ini merupakan query tersebut. Dan penjelasan berikutnya yaitu menambahkan foreign key yaitu query-nya alter tabel nilai dan sebagai berikut dan seterusnya. Yaitu selanjutnya ada tabel menambahkan unique key yaitu query-nya alter tabel IPK add constraints unique IPK per semester dan seterusnya. Yaitu tabel berikutnya yaitu menambahkan check constraints
yaitu query-nya yaitu alter tabel mahasiswa dan sebagai berikut seterusnya. Bisa. Nah, mungkin dari saya penjelasannya cukup sekian, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan bagian keduanya yang B, yaitu manipulasi database. A. Insert. Buatlah query untuk mengisi tabel dengan beberapa pendekatan, yaitu mengisi semua atribut, mengisi sebagian atribut, minimal isian 50 baris yang berbeda pada tabel utama. Lalu untuk pertama adalah tabel tambahan, prodi dengan query insert into prodi dan sebagainya. Lalu kelas, insert into kelas, ID kelas, nama kelas, dan sebagainya. Selanjutnya semester dengan query insert into semester, ID semester, semester ke, dan seterusnya. Yang kedua adalah tabel utama, mengisi semua atribut dengan query insert into mahasiswa, NIM nama mahasiswa, ID prodi, ID kelas, dan seterusnya. Yang ketiga adalah tabel IPK, mengisi semua atribut dengan query insert into IPK, ID IPK, nama, ID semester, dan seterusnya. Selanjutnya tabel nilai, mengisi semua atribut dengan query insert into nilai, ID nilai, NIM, ID matkul, ID semester, dan sebagainya. Selanjutnya adalah B. Update. Lalu ada B adalah update dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, update semua atribut dengan kondisi tertentu. Dengan query update mahasiswa, set nama mahasiswa, Valen Putra Nugraha, ID prodi sama dengan 2, ID kelas sama dengan 2, where name sama dengan 220001. Yang kedua adalah update sebagian atribut dengan kondisi tertentu. Dengan query update mahasiswa, set nama mahasiswa, Valentina Febriani, where name sama dengan 220002. Selanjutnya adalah C. Delete. Untuk menghapus isi tabel dengan beberapa pendekatan. Yang pertama, menghapus menggunakan ID. A. Menghapus mahasiswa berdasarkan NIM. Dengan query delete from mahasiswa, where NIM sama dengan 220007. B. Menghapus IPK berdasarkan ID IPK. Dengan query delete from IPK, where ID IPK sama dengan 7. C. Menghapus data nilai berdasarkan ID nilai. Dengan query delete from nilai, where ID nilai sama dengan 31. 2. Menghapus kondisi tertentu. Pertama, menghapus semua mahasiswa dari kelas SI 1B, ID kelas sama dengan 2. Dengan query delete from mahasiswa, where ID kelas 2, where ID sama dengan 2. Lalu selanjutnya adalah B. Menghapus data IPK mahasiswa dengan nilai di bawah 3 dengan query delete from IPK, where IPK kurang dari 3. Yang terakhir, C. Menghapus nilai dengan nilai huruf D. Dengan query delete from nilai, where nilai huruf sama dengan D. Sekian dari saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan yang bagian C, yaitu visualisasi data. Yang pertama ada buatlah query untuk menampilkan jumlah data pada tabel utama dengan select count dan seterusnya. Yang kedua, buatlah query untuk menampilkan kolom-kolom penting dalam tabel utama dan tambahan. Select m.name dan seterusnya. Buatlah query untuk menampilkan data berdasarkan kondisi tertentu. Where, group, order, aggregate. Pertama, menampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3,5. Selanjutnya, rata-rata nilai setiap mahasiswa, aggregate plus group by. Yang keempat,
Buatlah query untuk menampilkan data tabel utama yang berhubungan dengan tabel lain. Query-nya sebagai berikut. Selanjutnya, yang kelima, buatlah query yang sesuai dengan konsep yang dibahas latar belakang. Query-nya sebagai berikut. Sekian dari saya. Dan yang terakhir, bab 3, yaitu bagian penutup. A. Rangkuman final project. Kesimpulan hasil final project kali ini, database penilaian mahasiswa sistem informasi yang telah dibuat berhasil memenuhi kebutuhan utama, yaitu 1. Menyimpan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, prodi, kelas, dan semester secara terstruktur. 2. Mencatat nilai mahasiswa berdasarkan mata kuliah dan semester secara lengkap. 3. Menghitung dan menyimpan nilai IPK per semester dengan akurat. 4. Menggunakan prinsip normalisasi dan optimalisasi desain database agar efisien dan minim duplikasi. Dan yang kelima, menyediakan relasi antar tabel dengan foreign key untuk menjamin integritas data. Dan selanjutnya, penjelasan tugas-tugas masing-masing anggota. Yang pertama ada Valen Febriatna sebagai ketua dengan NIM 24123164. Tugasnya yaitu membuat database, sedikit mengoreksi laporan. Selanjutnya Muhammad Afdal Al-Hakim dengan NIM 24123157 dengan tugas membuat laporan bab 2. Selanjutnya Divarel Denis Petrasta dengan NIM 24123187 bertugas membuat laporan bab 1. Selanjutnya Lutfi Anas Ahmad Syarif dengan NIM 24123166 bertugas sedikit membantu membuat database dan membuat bab 3. Selanjutnya Dedek Gunarta Saputra dengan NIM 24123208 bertugas mengoreksi kembali laporan. Selanjutnya Bima Rizal Junior dengan NIM 24123201 bertugas sedikit membantu membuat database serta mengedit video laporan. Selanjutnya, pembelajaran apa saja yang didapat dalam final project kali ini? Yang pertama, mahasiswa belajar menyusun database dari awal, dimulai dari identifikasi entitas, relasi antar tabel, dan proses normalisasi hingga mencapai bentuk yang efisien. 2. Melatih kemampuan menulis perintah SQL untuk membuat database, mendefinisikan tabel, menentukan primary key, foreign key, dan melakukan operasi insert, select, hingga relasi antar tabel. Yang ketiga, mahasiswa belajar memilih tipe data yang tepat, misalnya varchar, desimal, char, menyelesaikan panjang karakter, dan membangun indeks agar query berjalan lebih efisien. Selanjutnya, apa yang harus ditingkatkan dalam semester depan? Yang pertama, memahami lebih dalam tentang query lanjutan. Yang kedua, meningkatkan desain dan dokumentasi ERD yang lebih profesional. Dan yang ketiga, memahami lebih dalam tentang bagaimana melakukan validasi data dan mengamankan database. Selanjutnya, B. Evaluasi pembelajaran. Untuk saran dari kelompok kami, untuk prodi sudah bagus dan baik, untuk dosen sudah bagus dan baik, terus baik pada mahasiswa, saran dari teman-teman. Selanjutnya asisten sudah bagus, saran asisten kurang karena biasanya yang datang cuma 1. Selanjutnya untuk lab sudah baik, saran dari teman-teman VEGA ditingkatkan dan kursi yang sobek tolong diganti. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.